Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu Isya, melanjutkan kajian sebelumnya tentang fikih zakat, diambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Pada maghrib hari ini tentang masarifuz zakat, golongan-golongan yang menerima atau mustahik zakat. Faslun fi bayani masarifiz zakati. Pasal tentang menjelaskan mustahik zakat, golongan-golongan orang yang menerima zakat. Wa tudfa'u zakatu, zakat itu diberikan ilal asnafis samaniyah, kepada 8 golongan. Jadi kalau infak sedekah bisa siapa saja, mau kaya mau miskin bisa. Kalau infak sedekah maksudnya yang sunnah, mau buat jalan, mau buat masjid, atau mau buat orang muslim atau siapapun bisa, kalau infak sedekah yang sunnah. Tapi kalau yang wajib zakat maksudnya hanya kepada al-asnafis samaniyah, kepada 8 golongan saja, jadi tidak bisa kemana-mana. Allazina zakarahumullahu ta'ala fi kitabih, yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sedekah ini maknanya adalah zakat. Kenapa? Karena di depannya penjelasannya ada kata fardhah, sedekah wajib, yaitu zakat maksudnya hanya kepada siapa? Ada innamanya. Makanya dalam bahasa Arab innama, hanya begitu. Innamas shadaqatu, bahwasanya zakat itu hanya diperuntukkan lil fuqara. Yang pertama lil fuqara wal masakin, buat orang-orang fakir, orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amilin dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan di seterusnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir, as-sinful awal, itu golongan yang pertama. Al-fuqara jamak daripada fakir. Fakir jamaknya fuqara. Kalau diterjemahkan orang yang sangat butuh begitu. Fakir itu artinya butuh, orang yang sangat butuh banget. Wa haddul fakir, sedangkan para ulama mendefinisikan fakir itu adalah huwallazi la mala lahu wa la kasaba. Ini yang paling rendah banget. Dia fakir itu tidak punya harta, tidak punya kerjaan, nganggur. Ya nganggur juga, kemudian nggak ada harta juga. Nah itu dia termasuk golongan orang fakir itu. Itu paling rendahnya. Atau au lahu malun, atau dia punya harta, au kasbun, atau punya kerjaan, ada harta ada kerjaan juga, walakin la yaqa'u mauqi'an min hajatihi, tapi tidak mencukupi kebutuhannya, tidak mencukupi kebutuhannya.
Seperti apa? Kaman yahtaju ila asroh masalan, seperti orang yang butuh 10. Nah, kalau di sini contohnya 10 dirham. Ya, kalau sekarang misalnya contohnya 5 juta misalnya, butuhnya 5 juta. Atau di sini anggap kalau kita langsung ke kitabnya, butuhnya 10 dirham. Wala yamliku illa dirhamain. Tapi dia hanya menghasilkan 2 dirham. Padahal hajat hidupnya setiap bulan itu 10 dirham. Tapi dia hanya dapat 2 dirham setiap bulannya. Berarti kurang 8 dirham. Nah, ini disebut dengan orang fakir. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia punya kerjaan, punya kasab, punya mal yang hajatnya itu di atas 10 misalnya, dapat 10 juga, itu dia bukan kategori fakir, berarti bukan kategori fakir, nanti bisa yang lainnya. Walau qadara alal kasbi, kalau misalnya dia mampu bekerja, illa annahu, namun annahu mustagilun bil ulumi syar'iyyah, tapi dia sibuk belajar ilmu syariah, kuliah di luar negeri dan lain sebagainya, nggak ada kerjaan misalnya dan lain sebagainya. Walau akbala alal kasbi, kalau dia bekerja maka dia terputus itu nuntut ilmunya. Nah, bagaimana pendapat para ulama di sini? Ada 2 pendapat. Apakah dia termasuk golongan orang yang fakir karena nggak bekerja, nggak punya uang nuntut ilmu begitu. Misalnya orang yang keluar negeri belajar di Mesir atau belajar di Saudi misalnya, nggak kerja di sana, susah dan nggak kerja lah pokoknya. Kalau sambil kerja ya nanti bagaimana ininya, kuliahnya dan lain sebagainya. Maka di sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pendapat di sini. Yang pertama adalah la yu'ta mutlaqun, dia tetap tidak bisa diberikan zakat. Jadi kalau pengen buat orang-orang yang orang-orang yang menuntut ilmu, ya bukan dari zakat, tetapi dari infak, sedekah gitu. Jadi dari jalur yang lain. Jadi bukan dari jalur zakat. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi wakilah sebagian lagi mengatakan in kana najiban yurja tafaqquhu wa naf'uhu, kalau dia memang fokus belajar untuk tafaqquh fid din, mencari ilmu dan untuk mengamalkan ilmunya, nanti istahaqqa, dia berhak menerima zakat. Nah, ini kenapa? Karena statusnya bukan fisabilillah, tapi statusnya fakir. Dia nggak bisa bekerja, nggak ada uang. Karena kan kalau uang kan kecuali kalau dia masih dikirimin sama orang tuanya. Maka masa udah umur 30 masih dikirimin aja, kan beda lagi itu statusnya. Nah, dia bisa dapat dari dana zakat begitu. Jadi ada 2 pendapat di sini para ulama. Pertama, pendapat yang pertama, dia tidak bisa menerima zakat, ya berarti kalau pengen memberikan itu ya berarti di jalur yang lain, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya dia sebagian lagi mengatakan kalau misalnya dia itu fokus belajar ilmu tafaqquh fid din untuk mendapatkan ilmu syar'i itu, maka dia istahaqqa, berhak untuk mendapatkan zakat itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, golongan yang pertama, dia kalau 10 dirham harusnya, tapi hanya dapat 2 dirham. Kemudian golongan yang kedua as-sin pusani, golongan yang kedua al-masakin, jamak daripada miskin, jamaknya masakin, miskin. Siapa dia? Alladzi yamliku ma yaqa'u mawqi'an fi kifayatihi min kifayatihi wa la yakfi. Dia kerja, dia punya harta gitu. Kalau beda kalau yang fakir tadi, kalau fakir itu bisa yang paling rendah, nggak kerja atau nggak ada peluang kerja, lagi nganggur begitu, susah kerja, atau nggak punya harta juga, itu masuk fakir. Atau tadi penghasilannya minim banget 2 dirham padahal harusnya 10 dirham. Nah, kalau miskin naik lagi, dia punya kerjaan kemudian punya harta, tetapi
tidak bisa mencukupi kehidupannya. Wala yakfihi, dia tidak bisa menghidupi kehidupannya. Bi an kana masalan, seperti contohnya muhtajan ila asrah, dia butuhnya 10 dirham, wa indahu sab'ah, tapi dia hanya dapat 7 dirham. Kan tadi jaraknya jauh banget. Kalau fakir 2 dirham, harusnya 10 dirham tapi dapatnya 2 dirham. Fakir banget nih. Tapi kalau miskin naik, dia dapatnya 7 dirham padahal dia harusnya 10 dirham. Ya, misalnya kalau di data BPS misalnya bahwasanya hajat hidup orang Indonesia ini adalah standarnya adalah misalnya 3 juta. Kemudian dia hanya dapat misalnya 2.200.000 atau 2.300.000 misalnya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori miskin. Karena 7 harusnya 10 gitu. Tapi kalau misalnya standarnya 3 juta, cuma dapat 800.000, cuma dapat 1 juta, nah itu masuk ke kategori fakir. Walaupun dia mayyaqdiru ayyaktasib, walaupun dia bekerja, hatta law kana tajiron, walaupun dia pedagang begitu. Tapi pedagangnya dagangannya itu dagangan biasa, dagangan yang menghasilkannya dikit. Begitu. Penghasilannya dagang bukan dagang besar, tapi dagangnya dikit. Ya hanya ya misalnya dagang apa gitu yang penghasilannya mungkin sehari berapa gitu, ketika dikumpulkan tidak cukup buat kebutuhannya, apalagi hajatnya adalah dia banyak anggota ininya, anggota keluarganya. Nah, ini masuk ke kategori miskin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang disebut dengan kifayah di sini dijelaskan mat'am, ya, makan. Dia tidak bisa mencukupi makannya mat'am, masrob, ya, atau minumnya, malbas, pakaiannya, kemudian maskan, tempat tinggal. Nah, itu primer semua itu. Jadi yang primer ini makan, minum, itu kan kalau nggak makan nggak minum ya mati atau sakit, lemes dan lain sebagainya. Pakaian ya harus menutup aurat, ya, malbas, maskan ya tempat tinggal. Nah, itu juga harus juga. Kalau nggak ada tempat tinggal di mana dia? Nah, ini juga kategori yang disebut dengan kifayah. Artinya hajat primer itu kalau dia tidak mencukupi itu mat'am, masrob, malbas dan maskan, itu kebutuhan pokok itu, ya sandang, pangan, papan itu, maka dia termasuk kategori fakir dan miskin, ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sinfus salis, golongan yang ketiga adalah al-amil wal amilina 'alaiha. Al-amil. Apa itu amil? Dalam fikih mazhab Syafi'i ini kifayatul akhyar, allazi ista'malahul imam, yang diangkat oleh pemerintah ala akhziz zakawat, untuk mengambil harta zakat-zakat dari masyarakat, liyadfa'aha ila mustahiqiha, untuk menyalurkan kepada yang berhak, kama amarahullahu, sebagaimana Allah yang perintahkan. Jadi amil itu diangkat oleh pemerintah, kemudian di panitia tersebut atau amil tersebut diangkat oleh pemerintah, kemudian diapain? Ditugaskan untuk mengambil zakat, mengambil harta zakat dari masyarakat, kemudian disalurkan liyadfa'aha ila mustahiqiha, disalurkan kepada yang berhak. Fayajuzu lahu, maka boleh lahu akhzuz zakati, boleh mengambil zakat, bisyartihi, dengan syaratnya, yaitu ya, dia masuk kategori amilin, ya, dia masuk kategori amilin. Apa itu syaratnya? Ya, syaratnya itu adalah wa min syartil amil, syarat amil itu adalah ayyakuna faqihan, dia benar-benar mengerti babiz zakat, mengerti bab tentang zakat, biar nanti pembagiannya oleh amil tadi benar-benar memenuhi standar. Artinya ini yang fakir miskin siapa saja dan lain sebagainya, hatta ya'rifa ma yajibu minal mal, sehingga tahu nih apa yang mau disalurkan, kemana dan lain sebagainya, dan berapa yang disalurkan. Nah, ini semua mesti ada di dalam syarat amil. Wa ayyakuna aminan, dan juga amil itu mesti terpercaya, amanah. Kemudian juga dia merdeka, li'annaha wilayatun, karena dia
bukan budak. Kalau budak itu masih punya tuannya, dia merdeka seperti kita ini. Fala yajuzu ayyakuna al-amil, maka tidak diperbolehkan amil itu seorang budak, wala fasiqon, kemudian orang yang fasik. Fasik itu orang yang berbuat dosa besar, seperti kasarobil khomer, minum khomer, biasa minum khomer, atau berbuat maksiat-maksiat yang kubro, maksiat-maksiat yang besar gitu ya. Kalau maksiat-maksiat kecil, dosa-dosa kecil ya semua manusia, innal insana ma'al khoto' wan nisyan, manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa yang kecil-kecil. Tapi yang besar-besar ini yang membuat fasik ya, dosa-dosa besar kan kita sudah tahu, berzina, minum khamr dan lain sebagainya itu, maka dia mesti amil itu mesti bebas dari fasik itu. Wa yustaratu, dan disyaratkan juga ayyakuna musliman, amil itu adalah seorang muslim gitu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Liqaulihi, ya, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, di dalam surat Al-Imran ya, ketika kita ingin menjadikan orang yang kita kita amanahkan gitu ya, untuk mengelola sesuatu ya mesti sevisi sama kita gitu. Sevisi, semisi dan lain sebagainya. Ini makna daripada la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan sampai dia tidak sevisi dengan kita, nanti takutnya malah disalurkan ke tempat yang lain, tidak sesuai dengan mustahiknya. Bahkan kata Umar di sini, Umar bin Khattab, la ta'kinuhum wa qad khawwanahumullahu wa la tuqarribuhum wa qad abadahullah wa qad abadahumullah. Ini kata Umar ya. Jangan sampai kita memberikan amanah kepada orang yang bukan muslim untuk menjadi amil begitu ya. Walaupun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama Syafi'iyah yang membolehkan amil. Ya mungkin ada petugas PS atau apa gitu ya, misalnya dari Basnas yang mungkin agamanya non muslim, itu memang ada sebagian kecil ulama saja Syafi'iyah ini. Wa qala al-Mawardi, nah ini pendapatnya Imam Al-Mawardi mengatakan, iza ayyana lahul imamu, apabila seorang imam ya, seorang pemimpin ini menentukan sesuatu ya, bi'khuzuhu, yang ia tentukan itu lam yustaratul Islam, nah, tidak disyaratkan beragama Islam. Nah, tetapi Imam Nawawi mengatakan wa fi dzalika nadhar, ini tidak kuat pendapatnya, kata Imam An-Nawawi. Jadi pendapat Imam Mawardi ini tidak dianggap atau tidak dijadikan hujjah gitu. Bahkan kata Imam An-Nawawi dhaifun jiddan, ya, sangat lemah sekali berdalil terkait dengan imamah ya, kewenangan pimpinan gitu. Ini kalau pimpinan kan nggak bisa ditolak gitu ya. Pimpinan ini susah gitu. Tapi kata Imam An-Nawawi tidak bisa, tetap dia mesti, kalau amil itu mesti seorang muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila gitu. Dan Allah menjadikan tidak menjadikan lil kafirina, bagi orang-orang yang muslim itu, 'alal mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, sabila. Salah satu sabila itu adalah amil, itu diartikan sabila itu salah satunya itu. Nah, amilin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disyaratkan fakir miskin. Jadi dia orang kaya pun atau orang yang beradab pun bisa juga dia sebagai amil begitu. Sebagai amil artinya kalau dia itu posisinya amil walaupun kaya, ya tetap dia bisa berhak menerima zakat. Dia tahu, kecuali kalau dia nggak mau, ya itu terserah dia. Terserah saya nggak mau, saya sudah ada ya. Tapi kalau misalnya dari sisi fikihnya, tetap dia tidak masalah kalau dia statusnya sebagai amil, tidak disyaratkan untuk fakir miskin, tapi dia posisinya amil, dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sinfur rabi'u, golongan yang keempat ini adalah al-mu'allafah qulubuhum. Orang yang hatinya itu masih butuh bimbingan keagamaan supaya kuat begitu. Itu disebut dengan al-mu'allafah qulubuhum. Hatinya itu, hatinya mesti
dibimbing sentuhan-sentuhan keagamaan supaya teguh begitu, supaya kokoh. Nah, itu disebut dengan al-mu'allafah qulubuhum. Wal mu'allafah qulubuhum dorban. Mu'allafah qulubuhum itu memang di zaman Rasulullah SAW ada dua macam. Ada muslimun, ada orang muslim, ada orang kafir begitu. Kalau orang muslim dia baru masuk Islam tapi belum mengenal sama sekali Islam, butuh bimbingan terus. Nah, itu disebut dengan mu'allafah qulubuhum. Kalau misalnya kufar ini adalah dia ingin masuk Islam, belajar Islam, nah, kemudian dia butuh penguatan agar dia masuk ke dalam agama Islam. Tetapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sahihu, pendapat yang sahih menurut mazhab Syafi'i bahwasanya mu'allafah qulubuhum ini adalah fala yuqtal kafiru minaz zakati, tidak bisa diberikan. Jadi kalau yang mu'allafah qulubuhum yang jenisnya kufar itu tidak bisa diberikan zakatnya itu. Tetap dia mesti masuk Islam dulu, kemudian baru bisa dikasih uang zakat. Ini menurut fikih Syafi'iyah. Walaupun ada sebagian yang bisa, tapi kita sedang belajar fikih Syafi'iyah mengatakan tidak bisa. Was-sahihu annahum la ya'tuna say'an albattah. Mereka itu tidak bisa diberikan harta atau diberikan hak untuk menerima zakat yang golongan kafir tapi masih mu'allafah qulubuhum, masih pingin masuk Islam, cuman butuh dikokohkan begitu, tinggal ngeklik aja begitu. Nah, itu disebut dengan kufar. Itu banyak memang terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan harta zakat kepada orang-orang yang kafir. Tapi itu kondisional ya, karena memang dulu di zaman Rasulullah kan sedikit muslimnya dan lain sebagainya itu, sehingga ada ada illatnya bahasanya. Tetapi kalau sekarang di sini dalam mazhab Syafi'i tetap dia yang disebut dengan mu'allafah qulubuhum itu adalah muslimun, orang-orang muslim. Fasonnafa, fasin pun dakhalu fil Islam, mereka masuk ke dalam agama Islam, wa niyatuhum dhaifah, tapi niatnya masih lemah ya, atau bimbingan keislamannya belum kuat, maka dia bisa masuk ke dalam kategori mu'allafah qulubuhum. Wasin pul khamis, adapun golongan yang keempat yaitu wafir riqab au zaur riqab. Apa itu riqab? Ya, kalau di zaman sekarang sudah nggak ada ini riqab ini. Wahumul mukatibun, yaitu budak-budak yang dia ingin memerdekakan ingin merdeka begitu. Dia minjam kan harga kalau tuannya itu biasanya mensyaratkan kalau kamu pengen merdeka boleh, cuman bayarnya misalnya 100 dinar emas atau 1000 dinar emas. Kan nggak punya uang, namanya budak. Nah, sehingga budak tersebut akhirnya mencari dana itu, bisa dari orang lain atau bisa dari dia kerja apa dan lain sebagainya begitu, untuk membebaskan dirinya sendiri dari status budaknya. Nah, ini disebut dengan wafir riqab. Bisa itu diberikan dana zakat gitu. Wasin pusadis, makanya di sini di penjelasannya adalah wa yajuzu sarfuz zakati ilaihi qabla hululin najmi alal asah. Boleh dia memberikan harta atau memberikan dana zakatnya kepada orang tersebut, tetapi wala yajuzu sarfu dzalika ila sayyidihi, tetapi tidak boleh memberikan dana zakat kepada sayyidnya, kepada tuannya, illa bi iznil makatib, kecuali sudah izin daripada budaknya itu atau daripada orang yang pengen jadi merdeka itu begitu. Jadi supaya tahu ya. Kalau misalnya nggak tahu nanti nggak berapa hitung-hitungannya dan lain sebagainya. Jadi mesti tahu bahwasanya ini dia pengen benar-benar merdeka. Kemudian wasin pusadisu, golongan yang keenam itu adalah al-ghorimun, orang yang punya hutang. Nah, di sini ada wad-duyunu, punya hutang itu ada 3 macam. Duyun itu, dain itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ad-dainul ladzi lazimahu limaslahati nafsihi. Dia ngutang karena kemaslahatan dirinya. Fayu'ta minaz zakati ma yakti bihi dainahu. Kalau dia tidak ngutang, dia nggak bisa ini buat
buat memenuhi kebutuhan primernya ini, mat'am tadi, to'am, kemudian sarob, kemudian sakan, libas tadi ya, yang primer itu dia nggak bisa kalau dia nggak ngutang gitu. Nah, ini disebut dengan gorimin. Nah, gorimin yang golongan yang pertama ini berhak menerima dana zakat kalau dia ngutang tapi untuk kebutuhan primer gitu. Bukan kebutuhan ngutang rumah atau ngutang mobil atau ngutang ini dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang berhak menerima itu adalah dain alladzi lazimahu limaslahati nafsihi fayuqta minaz zakati ma yaqdi bihi dainahu. Kemudian bisa diambil dari dana zakat untuk mengurangi atau menyelesaikan, bisa mengurangi atau menyelesaikan hutangnya itu. Ini yang pertama, yang golongan yang pertama, hutang itu bisa masuk ke situ. Kemudian golongan yang kedua, ad-dainul ladzi lazimahu li islahi zatil bayin. Golongan yang kedua ini adalah dia hutang kemudian untuk memenuhi dirinya dan keluarganya atau untuk memenuhi kemaslahatan fitnah atau kemaslahatan yang lain. Misalnya dia ada uang nih buat dirinya, cukuplah buat dirinya, tapi tiba-tiba ada yang butuh banget, kalau enggak uang ini enggak diinginkan ke dia begitu ya, enggak diberikan ke dia, ini dia misalnya butuh bantuan dana buat berobat misalnya. Ada sih saya dana, cuman ini buat makan saya nih sekeluarga gitu. Ada sih, tapi tetangga kita itu mungkin butuh banget dana buat berobat anaknya atau berobat keluarganya, dan itu kan butuh banget itu. Nah, akhirnya dia dikasih tuh dananya ke situ, dikasih dananya ke situ begitu. Nah, yang seperti itu juga bisa masuk kategori orang yang berhak untuk menerima dana zakat begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini baru yang tidak bisa adalah orang yang ayyakun musirin, orang yang dia mampu. Kemudian ketika dia berhutang itu, dia berhutangnya bukan primer tadi tapi sekunder. Primer itu ya yang makan, kemudian makan, kemudian tempat tinggal, kemudian makan, tempat tinggal, syarab, minum, baju dan seterusnya, itu yang primer. Tapi kalau yang sekunder ini tidak dikategorikan. Dia ngutang ini, ngutang handphone, ngutang apa dan lain sebagainya, itu tidak bisa masuk kategori gorimin. Jadi tidak bisa masuk kategori gorimin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan penjelasan hutang. Nah, makanya ada juga tuh yang mohon maaf, misalnya ada yang juga yang yayasan atau apa yang minta dana zakat dengan alasan hutang gitu ya. Utang apa, misalnya utang buat pendidikan pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, itu apakah dia masuk kategori 3 ini? Nah, dilihat 3 ini. Jadi 3 ini, yang pertama tadi adalah kebutuhan dirinya, kemudian atau keluarganya, kemudian yang kedua ini karena ada hajat, bukan keluarga tapi dia hutangin orang sehingga dia nggak punya, itu dia. Nah, itu juga bisa masuk kategori yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang tidak bisa mendapatkan dana zakat, yaitu dia orang yang hutang tapi hutangnya adalah hutang sekunder, jemaah sekalian, hutang yang bukan primer, yaitu tidak bisa masuk kategori gorimin. Kemudian asin pusabi, golongan yang ketujuh itu adalah fisabilillah. Nah, fisabilillah ini dalam fikih Syafi'i adalah wahum al-ghuzat, orang yang berperang di jalan Allah. Alladzina la rizqa lahum fil fai'i, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mendapat jatah harta rampasan misalnya dan lain sebagainya. Itu nanti masuk bab jihad fisabilillah, itu kan ada bagian-bagiannya dan lain sebagainya. Nah, orang yang fisabilillah itu, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia berhak untuk mendapatkan dana zakat gitu. Jadi fisabilillah itu tidak diartikan orang yang fisabilillah maksudnya. Tidak ya, kecuali kalau penafsiran di abad modern. Tapi kalau penafsiran klasik, fikih klasik
Wabil khusus fikih Syafi'i itu fisabilillah itu adalah diartikan orang yang berperang di jalan Allah. Ya, bukan orang yang sedang belajar atau sedang nut ilmu, tapi maksudnya adalah fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian as-sinfus saminu, golongan yang ke-8 itu adalah ibnus sabil. Ibnus sabil ini adalah wahumul al-musafirun, orang yang musafir. Musafir wa samma bihi limulazamatihi as-sabil wa huwa tariq. Dia ketika musafir ini musafir karena yang mubah atau musafir mubah atau musafir sunnah atau musafir wajib. Kemudian dia kehabisan dana untuk pulang ke kampung halamannya, nah itu bisa untuk dikasih dana zakat. Wa yustaratu, tapi disyaratkan alla yakuna safaruhu, safarnya itu adalah safar sunnah. Tidak, ya disyaratkan safarnya itu bukan safar maksiat. Alla yakuna safaruhu fi maksiyah. Tidak boleh jadi dana zakat dia walaupun dia musafir safar, tapi safarnya safar maksiat, tidak boleh. Tetapi yang afdolnya itu fayu tofi safar, safarnya itu safar wajib atau safar sunnah. Boleh juga safarnya safar yang mubah, tapi yang afdol itu safarnya safar to'at atau safar sunnah atau safar wajib. Wa kadza fil mubah, boleh juga mubah tapi itu juga masuk tapi tidak afdol saja jamaah sekalian. Dan diberikannya alla yakuna ma'hu ma yahtaju ilaihi, dia kehabisan dana, bukannya ini jadi benar-benar kehabisan ongkos dana untuk kembali ke kampung halamannya, itu bisa. Tapi kalau misalnya dia punya dana ya nggak bisa disebut dengan ibnu sabil nih, ibnu sabil. Wala yaktasiru ala aqalli min salasatin min kulli sinfin illa al-amil. Yang lain itu, yang lain wala yaktasiru ala aqalli min salasatin min kulli sinfin illa al-amil. Yang lain misalnya al-fuqara wal masakin, kemudian tadi wal muallafah qulubuhum dan lain sebagainya. Nah, ini kecuali amil. Nah, kalau amil ini dia khusus. Dia bisa al-ghani, bisa orang tersebut mempunyai atau punya harta, nah, bisa diberikan dana zakat. Nah, kalau yang lain, nah ini dia mesti fakir dan juga mesti miskin. Fakir, miskin, tidak ada harta dan lain sebagainya. Jadi baru kena zakat, begitu. Baru kena zakat. Atau baru dia mustahik zakat. Tapi kalau yang lain, dia mesti syaratnya tadi fakir, miskin. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan, la hadzu fiha li ghaniyyin wala lizi marrotan sawiyin, dan tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat itu bagi orang yang sudah cukup, orang yang kaya atau orang yang sudah berkecukupan itu tidak bisa diberikan dana zakat, kecuali kata para ulama illal amil, kecuali amil. Kemudian wal abdu juga tidak boleh, la yajuzu sarfu zakati ilal abid. Dia tidak boleh seorang budak itu diberikan dana zakat. Kenapa? Karena dia sudah ditanggung oleh sayyidnya, oleh tuannya. Dia sudah punya tuannya gitu. Jadi sudah punya tuannya, itu tidak boleh dia diberikan dana zakat. Ya, hamba sahaya. Wa banu Hasyim wa banul Muttalib, dan anak turunan Banu Hasyim dan juga Banul Muttalib, ya, anak keturunannya Rasulullah SAW. La yajuzu dab'uz zakati ila Bani Hasyim wa Bani Muttalib. Tidak diperbolehkan memberikan dana zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Kenapa? Karena ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Imam Muslim terkait dengan sedekah itu tidak boleh diberikan kepada Banu Hasyim dan Banu Muttalib. Kemudian wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara awil masakin. Dan orang-orang talzamul muzakki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Ketika dia memberikan nafkah wajib, itu tidak boleh diberikan kepada
tanggungannya. Nah, itu tidak boleh juga. Walaupun ya tanggungannya itu fuqara masakin gitu. Nggak bisa. Tidak bisa. Misalnya bapaknya fakir, miskin, udah nggak kerja lagi begitu. Ya, udah nggak punya harta, kontrak dan lain sebagainya. Anaknya dia ekonominya mampu misalnya begitu. Kemudian zakat saya buat bapak saya, tidak bisa. Jadi walaupun dia fakir miskin, tidak boleh kepada orang yang memang dia sudah wajib untuk memberikan nafkah kepada kepada orang tuanya itu. Dan bab nafkah sudah dijelaskan di fikih-fikih bahwasanya ya kalau seseorang itu ya, kepada bapaknya, orang tuanya, ibunya, bapaknya itu ya tetap anaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah. Gitu. Kemudian juga dia punya anak, ya, dia juga wajib untuk memberikan nafkah anaknya sampai anaknya merdeka. Maksudnya merdeka itu sudah tidak butuh ibunya lagi apa bapaknya, misalnya sudah kerja, sudah menikah dan lain sebagainya begitu. Nah itu sudah bebas dia, sudah bisa ini sendiri. Gitu. Nah itu wal kafiru, dan orang-orang kafir itu juga tidak boleh. La yajuzu dab'uz zakati ila kafirin, dan tidak boleh memberikan dana zakat kepada orang kafir begitu. Ya kalau infak sedekah masih bisa begitu ya. Infak sedekah masih bisa ya, kayak kita ngasih minum ada tamu ya, tetangga kita orang non muslim bertamu ke kita, suguhin aja minum, suguhin makan, itu kan sedekah juga. Sedekah yang tidak ada batasannya, kemanapun bisa begitu. Sedekah sunnah itu kemanapun bisa. Tapi kalau zakat dia tidak boleh ke orang kafir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada diskusi, silakan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sedikit mohon penjelasan dari pengertian amil, Ustaz. Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa amil itu kan diangkat dari instansi lah, ya, depan pemerintahan. Nah kalau yang ada saat ini, ya mungkin saya kali, karena memang keterbatasan pengetahuan yang ada di lapangan, kadang-kadang kita menganggap bahwa amil itu diangkat oleh masyarakat di lingkungan tersebut gitu, Ustaz. Misalnya katakan misalnya dia suka penyelenggaraan jenazah, misal memandikan dan sebagainya, itu disebut amil gitu. Nah itu kebagian dia, zakat kebagian, yang termasuk yang 8 asnaf tadi, Ustaz. Nah terus kalau yang tadi pengertian Ustaz sampaikan dari pemerintah diangkat itu, saya sendiri juga belum tahu Ustaz di pengertiannya. Apakah memang di dalam instansi saja, apa memang juga turun ke bawah gitu, Ustaz? Itu satu, Ustaz. Kedua, mengenai panitia zakat, Ustaz. Kadang kita sebagai panitia ini kadang-kadang kita termasuk dimasukkan ke dalam fisabilillah, orang-orang yang mengurus dari pengurus dari zakat tersebut, maka kita kebagian juga, Ustaz, di situ. Dan itu memang kita tidak menafikan, kita sering nerima gitu, Ustaz, karena dianggapnya sebagai panitia fisabilillah juga. Dan termasuk para ustadz, para guru itu masuk juga ke dalam fisabilillah. Nah ini biar kita mungkin sebagai pembekalan kalau kita ada di pengurus masjid atau pengurus musola, agar jangan sampai ada miskomunikasi yang bikin kita nanti ada hal-hal yang memang rancu gitu, Ustaz ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah terkait dengan panitia zakat tidak diangkat oleh oleh imam, oleh pemimpin atau oleh amir begitu. Tidak diangkat oleh amir. Nah kalau kita buka ya, kalau misalnya di Basnas ya ini, nah ini memang dia karena mungkin ininya ya merasa amil mungkin ya, jadi memang itu definisinya itu, klik aja di Google itu terkait dengan Basnas amil itu diangkat oleh pemerintah, diangkat oleh pemerintah.
Kemudian sebelum masuk apakah boleh ya tadi panitia diangkat oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan guru-guru atau ustadz-ustadz gitu. Ya memang kalau di sini tidak masuk, tidak masuk, dia tidak masuk kategori fisabilillah gitu. Nah kalau buka kitab-kitab yang modern, karya Yusuf Qaradawi, fikih zakat itu bisa ijtihad ya, bisa. Fisabilillah itu bukan hanya berperang di jalan Allah begitu ya. Berperang itu fisik ya. Tapi dia yang membangun membangun umat dan lain sebagainya. Tapi itu kalau di dalam fikih zakatnya gitu ya. Karya Yusuf Qaradawi atau fikih-fikih modern juga ada yang sejalan dengan itu gitu ya. Nah, kalau saya sih solusinya gitu ya. Solusinya tetap nggak apa-apa diberikan kepada guru-guru buat ustadz-ustadz itu, tapi bukan dari dana zakat, tapi dana infak sedekah. Itu lebih aman. Dana infak sedekah kan Ramadan atau apapun ada juga, bukan hanya zakat aja, tapi infak sedekah juga ada gitu ya. Dari situ ngambilnya gitu. Panitia dari situ ngambilnya, dari infak sedekah. Itu bisa begitu. Nah, kalau misalnya ditanya kalau misalnya ada nggak Ustaz pendapat yang panitia itu diangkat oleh masyarakat bukan oleh pemerintah? Ada, tapi minoritas yang begitu. Kenapa? Karena berdasarkan sejarah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai amir mengangkat sahabat untuk mencari dana zakat kepada sahabat, kemudian disalurkan gitu ya, disalurkan. Dan solusinya juga adalah bisa diangkat oleh pemerintah yang terendah. Itu pendapat yang bisa begitu ya. Kan pemerintah juga, RT RW kan pemerintah juga ya. Mewakili juga pemerintah di kalangan di kalangan rendah gitu. Kan nggak mungkin kita minta ke paling atas, jauh amat begitu ke atas. Ini aja pemerintah itu, daerah sini. Itu yang ada di artikel-artikel atau kitab-kitab modern itu begitu. Jadi kalau terkait dengan tadi guru-guru, nah itu memang fisabilillah itu kalau di kitab-kitab klasik itu kebanyakan menafsirkan fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Sedangkan kalau yang sekarang ini ada memang yang menafsirkan fisabilillah itu termasuk guru-guru dan lain sebagainya. Ada juga kitab klasik terkait dengan fisabilillah guru-guru, orang yang menuntut ilmu dan lain sebagainya gitu. Apalagi tadi kan dijelaskan di awal ini terkait dengan orang yang fokus mencari ilmu dan lain sebagainya gitu. Nah itu terkait fisabilillah, penafsiran fisabilillah gitu. Kalau cari kitabnya ada ya di kitab modern, itu kitab Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Tapi kalau di kitab klasik ini khususnya Kifayatul Akhyar, itu makna daripada fisabilillah itu adalah orang yang berjihad, orang yang berperang di jalan Allah, bukan ustadz atau bukan kiai. Kalau pengen ngasih nggak apa-apa, panitia masjid atau panitia zakat infak sedekah mau ngasih nggak apa-apa, tapi dia di posnya adalah pos infak sedekah, itu lebih kelihatannya lebih aman gitu ya. Kecuali kalau tadi berani untuk mengambil pendapat yang tadi gitu ya, fisabilillah itu masuk kepada semua, bukan hanya orang berperang di jalan Allah gitu. Nah kalau tadi panitia bisa diangkat oleh pemerintah tapi tingkat terendah tadi gitu ya. Kalau dari sini di Kifayatul Akhyar tetap dia bahwasanya amil itu mesti diangkat oleh pemerintah. Pemerintah itu dalam arti pemerintah yang mempunyai mempunyai kedudukan untuk mengayomi masyarakat ya, baik itu tingkat atas maupun tingkat yang paling bawah. Begitu. Mesti ada ya, ketua RT, ketua RW atau lurah dan lain sebagainya. Itu lebih aman seperti itu. Kalau memang tetap panitia biasa saja bisa, tapi panitianya diambil dari dana infak sedekah, nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa, itu kan nggak masalah. Kalau infak sedekah buat siapapun bisa, gitu. Buat siapapun bisa, operasional itu bisa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah sekalian? Kalau apa? Iya, mu'alaf itu. Iya, Pak. Mu'alafnya? Kaya raya. Tetap dapat kah? Mu'alafnya kaya raya. Iya.
Mu'allabnya bagaimana kalau mu'allabnya kaya raya gitu ya. Mu'allabnya kaya raya gitu ya. Nah, kalau di sini ya di kitab Kifayatul Akhyar dia yang berhak itu hanya yang ini saja, yang amil saja. Kalau yang mu'allab kaya raya itu tidak. Kalau di kitab-kitab yang lain itu ada yang berpendapat bahwasanya termasuk mu'allaf itu bisa termasuk orang yang kaya, untuk memberikan tabsyir atau memberikan kabar gembira atau memberikan apa istilahnya dorongan supaya ya istilahnya inilah sajaah lah kalau bahasa Arabnya itu, bahwasanya Islam itu ini peduli terhadap orang-orang yang pengen masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Bisa juga masuk tapi kalau di sini tidak masuk ya. Tidak masuk ya. Dari infak sedekah saja itu, jangan dari dana zakat. Kita ininya misalnya dana zakat aja, karena kan banyak dana infak sedekah. Bisa juga kita cari dari dana infak sedekah gitu bisa. Kalau infak sedekah luas, mau panitia masjid, mau apa tadi, mau ustadz, mau apa, masuk semua itu kalau dana infak sedekahnya. Tapi kalau dana zakat itu tadi ada yang pas banget di 8 golongan ini, ada yang memang fisabilillahnya, ada yang menafsirkan lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.